Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalma Sana Putri dari kelas 2 AD3 TC dengan NIM 2401051026. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Masuk ke soal pertama, yaitu pengertian antena. Antena dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang dapat merubah sinyal gelombang tertuntun menjadi gelombang ruangan bebas, dan begitu pula sebaliknya, mengubah gelombang ruang sinyal bebas menjadi gelombang tertuntun. Yang kedua, ada prinsip radiasi antena. Yang pertama ada antena TX atau transmitter, di mana arus bolak-balik berfrekuensi tinggi mengalir pada konduktor antena sehingga menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan tersebut kemudian mengalir ke ruang bebas sebagai gelombang elektromagnetik. Yang kedua, ada prinsip radiasi antena RX atau receiver. Gelombang elektromagnetik yang datang akan menginduksi tegangan dan arus sehingga sinyal dapat diterima oleh rangkaian penerima. Yang ketiga, ada parameter dasar antena. Yang pertama ada pola radiasi. Pola radiasi adalah gambaran kekuatan pancuran atau penerimaan radiasi elektromagnetik suatu antena dalam satu sudut. Ada 4 macam, yaitu yang pertama ada isotropis. Isotropis ini mengalirkan daya yang sama ke segala arah. Contohnya yaitu seperti bola ini. Dia tidak memiliki side lobe atau back lobe seperti antena yang lain. Yang kedua yaitu ada antena omnidireksional. Omnidireksional juga mengalirkan daya yang sama ke segala arah tapi secara horizontal. Contohnya yaitu antena vertikal seperti ini. Antena ini lebih lemah ke arah atas dan ke arah bawah. Cocok untuk area di sekitar antena dan banyak digunakan pada WiFi, BTS, dan HT. Yang ketiga ada antena bidireksional. Antena bidireksional ini mengalirkan kedua arah dengan arah berlawanan, yaitu depan dan belakang. Contohnya yaitu seperti antena dipol. Ini contohnya. Dia juga memiliki dua lobus yang berlawanan seperti antena dipol dan antena folded dipol. Yang keempat ada unidireksional. Unidireksional ini hanya bisa ke satu arah, contohnya antena array dan antena helix. Jadi seperti inilah contoh gambar pada antena unidireksional, yang dimana ini adalah main lobe-nya, ini adalah side lobe-nya, dan yang ini adalah back lobe-nya. Main lobe ini adalah pancaran terkuat antenanya. Side lobe itu pancaran ke arah samping dan back lobe itu pancaran ke arah belakang. Untuk cara menentukan atau mengukur pola radiasi ini adalah dilakukan dengan memutar antena penerima hingga diperoleh sinyal maksimum. Kedua ada HPBW atau half power bandwidth, adalah lebar sudut pancaran antena pada titik setengah daya atau min 3 dB. Cara menentukan atau mengukur HPBW yaitu dilihat dari grafik pola radiasi antena dengan mencari sudut kiri dan kanannya saat daya turun sebesar min 3 dB dari daya maksimum. Yang ketiga ada FBR atau front back to ratio, adalah perbandingan daya pancaran arah depan terhadap arah belakang. Lalu untuk cara menentukan atau mengukur FBR ini, mengukurnya dengan level sinyal pada arah depan dan belakang menggunakan file strength meter atau spectrum analyzer. Yang keempat ada gain. Gain adalah kemampuan antena memfokuskan daya pancar ke arah tertentu. Cara menentukan atau mengukur gain ini dibandingkan dengan antena
Ya, antena referensi standar pada kondisi dan jarak yang sama. Lalu ada impedansi. Impedansi adalah hambatan total antena terhadap arus AC berfrekuensi tinggi. Cara menentukannya yaitu diukur menggunakan vector network analyzer atau impedansi analyzer. Lalu ada polarisasi antena. Polarisasi antena adalah arah rambatan gelombang elektromagnetik dilihat dari arah gelombang listriknya. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada polarisasi konstan atau linear. Dia ini vertikal dan horizontal. Dilihat dari gelombang listrik, contohnya antena dipol. Yang kedua ada sikular atau polarisasi melingkar, contohnya antena helix. Yang ketiga ada eliptik polarisasi, ini juga melingkar tapi lintasannya menyerupai elips atau tidak konstan. Jadi untuk cara mengukur atau menentukan polarisasi ditentukan dengan memutar posisi antena penerima terhadap antena pemancar. Jadi jika sinyalnya maksimum saat antena tegak berarti polarisasi vertikal. Jika sinyal maksimum saat antena mendatar berarti polarisasi horizontal. Biasanya menggunakan spektrum analyzer. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth adalah rentang frekuensi kerja antena yang masih bekerja dengan baik. Cara menentukan atau mengukurnya yaitu dilihat dari rentang frekuensi saat nilai VSWR masih kecil sama dengan 2 atau return loss masih bagus. Selanjutnya ada VSWR adalah voltage standing wave ratio, adalah perbandingan gelombang maksimum dan minimum pada saluran transmisi. Cara menentukan atau mengukur VSWR yaitu diukur menggunakan SWR meter atau FNA untuk mengetahui tingkat matching antena dengan kabel transmisi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.